Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra bersama Radu Institute. Kita terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan literasi, tridharma, perguruan tinggi. Tak bosan-bosannya kita selalu membedah riset artikel untuk satu tujuan memendirikan riset mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini ada suatu riset artikel yang terbit di Journal of Modern Applied Statistical Methods dengan judul On the Exponentiated Weibull Distribution for Modeling Wind Speed Southwestern Nigeria. Pada riset artikel ini diberikan suatu fungsi densitas peluang Weibull 3 parameter yang disebut dengan Exponentiated Weibull Distribution. Oke, kita coba lihat riset artikel yang menjadi rujukan kita pada kesempatan kali ini. Riset artikel yang terbit tahun 2014 yang membicarakan tentang pemodelan peluang untuk kecepatan angin di Nigeria menggunakan exponentiated Weibull distribution. Nah, pada riset artikel ini memang riset artikel yang membicarakan tentang model peluang untuk kecepatan angin, tentu saja akan menggunakan data kecepatan angin di Nigeria. Ada beberapa model peluang yang akan dibahas pada riset artikel ini, di antaranya pada persamaan satu disebut dengan Weibull distribution. Weibull distribution merupakan suatu fungsi densitas peluang yang berparameter 2, yaitu berparameter K dan C, dengan V merupakan variabel acak atau V itu merupakan data kecepatan angin. Jadi persamaan satu merupakan fungsi densitas peluang Weibull 2 parameter. Dalam riset artikel ini juga akan dibandingkan dengan menggunakan distribusi Weibull 3 parameter yang dikenal dengan exponentiated Weibull distribution seperti pada persamaan 15. Di sini ada 3 parameter, ada K, C, dan apa nih? K, C, dan eta atau eta, atau C, nggak tahu kita. Ya namanya parameter di sini where di mana K, C, dan D disebut D di sini. D tidak juga mungkin kita katakan D karena tidak seperti D. Ya sebagai simbol, pelarti simbol. Yang jelas isunya di sini ada 3 parameter untuk exponentiated Weibull distribution seperti persamaan 15 dengan V merupakan kecepatan angin atau variabel acak dengan parameter K, C, dan eta. Nah, pada riset artikel ini jelas akan dilakukan perbandingan antara Weibull 2 parameter dan Weibull 3 parameter yang disebut dengan exponentiated Weibull distribution. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau kita lihat riset artikelnya sama saja, ada beberapa teknik untuk mendapatkan parameter dengan menggunakan maksimum likelihood, menggunakan metode momen dan seterusnya. Di sini jelas di sini dibandingkan bahwa setiap bulan untuk kecepatan angin Januari, Weibull menggunakan expected Weibull. Di sini nampak bahwa exponentiated Weibull merupakan yang terbaik karena nilai AIC-nya adalah yang terkecil untuk Januari. Untuk Februari begitu juga, yang terkecil adalah exponentiated Weibull. AIC-nya artinya exponentiated Weibull adalah model yang terbaik dengan diberikan beberapa nilai parameter K, C, dan eta. Untuk Maret begitu juga, untuk April, untuk Mei, untuk Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, bulan November kelihatannya Weibull yang terbaik karena kita lihat nilai AIC-nya Weibull 2 parameter yang terkecil. Nah, jadi kalau kita lihat riset artikel ini, kembali kita ditantang, dihadapkan pada permasalahan memilih model yang terbaik di antara Weibull 2 parameter dan Weibull 3 parameter. Nah, tentu saja
kajian-kajian ini sudah sering dilakukan oleh Rado Institute. Walau bagaimanapun kita tetap konsisten akan terus memberikan referensi yang terbaik bagi mahasiswa. Oke, kita coba buka R kita. Kita buka R kita. Nah, R kita dalam menggunakan R kita menggunakan data kecepatan angin yang ada di Pekanbaru. Jadi kalau kita anggap X read.csv file choose. Oke, kita panggil data kecepatan angin kita wind speed. Nah, kita cari data kecepatan angin. Oke, ini wind speed data, kita open. Nah, ini data kita. Jadi kalau kita mau lihat kepalanya saja, heat X. Apa yang ditampilkan oleh data tersebut, heat X. Oke, nah ini data kecepatan angin kita. Kita akan coba data ini kita bersihkan dulu. Kita ambil yang besar dari 0, X. Di mana X yang kita perlukan adalah cukup yang besar dari 0. Kita menghilangkan data 0. Oke, enter. Lalu kita menghilangkan data missing yang bernilai 999. Kita hilangkan. Atau nilai X yang besar dari 900 kita hapus. Yang besar dari 50, 100 saja lah. Siapa tahu missingnya nanti 99, besar 50 aja. Enter, X. Oke. Kalau kita lihat data kita, ini data kita. Coba kita bersihkan dia data kita dulu. Kita lihat sort X. Kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, data kita, oh ini masih ada 999. Ini data missing. Coba kita lihat data 0 apakah masih ada. Oke, data 0 sudah hilang. Kita berarti tinggal menghilangkan data yang besar tadi. X di mana X besar dari 900, besar dari 100 saja boleh. Nah, X, nah data kita X. Tuh, X-nya sudah berubah. Kita panggil kembali X kita. X read, ini dia. Kita ambil wind speed, open. Nah, ini X kita. X. Data kita adalah X di mana X besar dari 0. Kita ambil yang besar dari 0. Oke. Terus kita bersihkan lagi X di mana X yang kita ambil yang kecil dari 50. X di mana X yang kecil dari 50. Oke, ini data kita, data wind speed kita. Nah, setelah kita memiliki data wind speed di Pekanbaru, kita akan cobakan dua model yang digunakan dalam riset artikel. Yang pertama Weibull. Nah, ini Weibull kita menggunakan jasa MixR. Nah, jangan lupa install dulu MixR untuk mendapatkan parameter nilai AIC dan seterusnya. Gunakan MinSpeed. Lalu untuk parameter 3 Weibull atau exponentiated Weibull distribution, kita menggunakan bahasa optim. Dengan terlebih dahulu kita pakai bahasa mencari log likelihood. Nah, dalam riset artikel ini diberikan log likelihood untuk exponentiated Weibull distribution. Nih, kalau kita lihat nih bahasanya panjang nih. Dari sini lihat ini optim. Oke, ini dari log likelihoodnya. N log per 1 kita tengok
ke samping terus bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau mengadopsi riset artikel, bedah riset artikel kali ini dapat melihat, oh, ini panjang sekali log likelihood-nya, tapi walau bagaimanapun tetap harus kita jalani. Oke, ini dia. Setelah kita dapatkan log likelihood, baru kita gunakan optim, nilai awalnya untuk K itu kita sebut dengan kappa, untuk eta dan untuk C itu kita sebut parameternya dengan CC. Oke, jadi untuk parameter satu di sini K atau kappa, parameter kedua ini eta atau seperti D tadi, dan parameter ketiga itu C atau CC. Oke, lalu kita coba jalankan. Nah, kita jalankan Mixbit, jangan lupa library Mixr, kita install Mixr, kita jalankan terus. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini dia. Kita run, kita kembali ke konsol. Biarkan saja dia berproses. Oke, Meet 1 selesai. Nah, ini. Nah, ini parameter kita. Jadi untuk parameter Weibull kita mau melihat, kita ketik fit1. Nah, ini parameter shape dan ini parameter scale, dan ini nilai AIC, ini BIC, dan ini log likelihood-nya. Lalu untuk melihat parameter dari exponentiated di Weibull distribution atau Weibull 3 parameter, tinggal ketik MLLE, MLLEW. Nah, ini parameter kita. Ini parameter 1K tadi atau kappa. Ini parameter 2 eta dan ini parameter ketiga C atau CC. Nah, sekali lagi kita setelah sukses mendapatkan estimasi parameter untuk kedua fungsi densitas, tinggal kita memilih mana yang terbaik. Oke, kita coba pilih yang terbaik dengan menggunakan density plot. Pertama, ini fungsi densitas exponentiated Weibull atau Weibull 3 parameter seperti yang diberikan dalam riset artikel. Oke. K, D, dan C dibagi C. Nah, ini dia. Ingat, ketika fungsi densitas dibuat, kita memakai XI. XI adalah data dari 0 sampai 2 kali maksimum data berjarak-jarak 0,1. Oleh sebab itu, untuk XI, kita menggunakan bahasa XI itu nih dia sequence. Nah, ini XI kita sequence. Nah, kita run XI. Oke. Setelah kita run semua, kita cobakan kappa view run. Nah, setelah itu kita coba bandingkan histogram data, ini histogram data kecepatan angin di Weibull. Lines, ini lines adalah fit 1 density untuk Weibull. Dan view adalah density untuk exponentiated Weibull. Jadi kalau kita coba gambarkan histogramnya, kita run. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, hampir sama-sama baik gitu. Weibull distribution dan exponentiated Weibull distribution yang berwarna hijau dan merah. Jadi ini hijau dan merah merupakan fungsi densitas peluang dari parameter-parameter yang kita dapatkan di awal. Untuk melihat yang terbaik, kita gunakan kembali nilai log likelihood-nya. Oke, kita ambil nilai log likelihood. Banyak mengambil AIC boleh, BIC boleh, log likelihood boleh. Nah, ini LLW adalah log likelihood untuk Weibull. LLEW adalah log likelihood untuk exponentiated Weibull. Jadi kalau kita runkan dua-duanya, kita coba runkan dua-duanya. Nah, ini dia LLW. Dan satu lagi LLEW. Nah, nampak di sini bahwa yang terkecil, nah, ini yang terkecil
Untuk nilai log likelihood adalah nampak beda tipis antara exponentiated Weibull dengan Weibull. Jadi kalau begitu kita bisa putuskan bahwa pada kajian sore kali ini kita telah sukses untuk menjalankan suatu pemodelan menggunakan suatu distribusi Weibull 3 parameter atau yang dikenal dengan on the exponentiated Weibull distribution untuk memodelkan kecepatan angin di data kecepatan angin Kota Pekanbaru. Jadi merupakan suatu hal yang sangat menarik, luar biasa. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai bedah-bedah riset artikel dari suatu riset artikel yang terbaik yang dapat kita hasilkan, yang dapat kita temukan di dunia maya. Semoga ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa Indonesia untuk tetap dapat melakukan riset dan tentunya dengan satu tujuan untuk memandirikan riset Indonesia. Oke, kita coba buka sekali lagi R kita untuk mahasiswa yang ingin mengadopsi program kita. Oke, kita lihat program sekali lagi. Nah, sekali lagi kita akan membandingkan dua model Weibull 2 parameter yang kita perankan dengan Fit1. Fit1 ini merupakan tools yang ada di R yaitu MixR. MixR ini tujuannya untuk mengestimasi parameter baik itu tidak terdapat campuran distribusi maupun terdapat campuran distribusi. Kalau tidak terdapat campuran, encom-nya 2. Oke. Lalu kita dapatkan parameter untuk exponentiated Weibull dengan terlebih dahulu mendefinisikan fungsi log likelihood. Setelah terdefinisi log likelihood, panggil parameternya dengan menggunakan optim. Setelah optim diketemukan, lalu definisikan masing-masing parameter K, eta, dan C. Kita sebut K itu kappa, kita sebut seperti D tadi eta, kita sebut C itu dengan CC. Lalu kita tuliskan fungsi densitas. Ingat, dalam fungsi densitas, X itu berubah menjadi XI. XI adalah sebanyak-banyaknya deretan data di antara 0 sampai 2 kali maksimum data berjarak 0,01. Oke, lalu kita dapatkan density plot dengan membandingkan histogram data sebenar. Nah, histogram data sebenar menggunakan Weibull Fit1 dan menggunakan densitas exponentiated Weibull. Runkan, Anda akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Oke, lalu ini mana yang ingin melihat sekali lagi ini log likelihood dari exponentiated yang panjang, kita buka secara perlahan ke sebelah kanan. Oke, bisa nanti diadopsi atau digunakan untuk berbagai keperluan riset-riset lainnya. Oke, silakan dilihat. Kita buka perlahan terus ke sebelah kanan. Oke, selesai. Sedangkan untuk program grafiknya kita buka ke sebelah kanan karena di sini panjang, kita buka terus ke kanan. Nah, ini sampai di sini. Silakan nanti diadopsi, ini untuk log likelihood, ini untuk log likelihood dari exponentiated Weibull. Kita buka terus ke sebelah kanan. Terus silakan diadopsi untuk mahasiswa Indonesia. Sekali lagi, Rado Institute tidak bosan-bosannya bersama mahasiswa Indonesia untuk menjadikan mahasiswa yang mandiri dalam melaksanakan riset. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.